Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk perkenalkan, nama saya Haidir, NIM 27001180055, Pendidikan Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Nah, untuk di video kali ini saya akan membahas metode second dalam penggunaannya dalam MATLAB. Nah, jadi pertama-tama kita tentukan dulu fungsinya. Nah, untuk mendefinisikannya dalam fungsi fx dalam MATLAB itu seperti ini, menggunakan sintaks function, di mana y itu sama dengan fx. Maka kemudian kita enter, kemudian kita ketikkan fungsinya, di mana y sama dengan x berpangkat 2 dikurang 8 x ditambah 6, kemudian diberi titik koma untuk menutupnya. Nah, kemudian untuk sintaks pengerjaannya dalam MATLAB itu seperti ini, sudah saya ketik memang. Nah, yang pertama itu kita menggunakan display. Nah, display, sintaks display. Sintaks display itu adalah sintaks sederhana yang digunakan untuk menampilkan output tanpa nama suatu variabel yang mewakili output yang akan ditampilkan. Nah, di sini kan kita menggunakan metode second, maka kita beri judul seperti ini, metode second, kemudian display, tekan enter untuk lanjut, kemudian pause. Di sini fungsinya pause itu untuk memberi jeda beberapa detik. Nah, kemudian di sini F sama dengan input. Nah, sintaks yang digunakan di sini adalah input, sintaks sederhana yang biasa kita gunakan untuk memasukkan fungsinya. Jadi sebentar pada command window-nya itu kita akan memasukkan nilai fungsinya. Nah, kemudian x0 sama dengan input. Di sini juga x0-nya atau nilai tebakannya itu sebentar kita masukkan secara manual. Kemudian x1-nya juga seperti itu. Jangan lupa tanda titik komanya di setiap baris karena untuk menutupnya. Nah, kemudian gunakan galat 1 di sini untuk memasukkan nilai galatnya, di mana galat yang akan kita gunakan itu 10 berpangkat minus 10. Nah, output yang akan dimunculkan itu sebentar yang bertuliskan warna ungu ini. Kita berikan tanda petik saat kemudian Emax sama dengan input atau iterasi maksimalnya berapa yang akan kita masukkan sampai iterasi mana. Nah, kemudian iterasi sama dengan 0, lupa titik komanya. Kemudian fprint. Fprint ini kegunaannya untuk menampilkan output pada command window, dan ini semuanya kita dapat sesuaikan. Nah, untuk garis miring n, fungsinya itu untuk memunculkan baris baru. Jadi supaya kolom-kolom iterasinya itu nanti terlihat rapi. Nah, kemudian ini iterasi, maka di kolom pertama itu akan memunculkan iterasi, kemudian akarnya, kemudian fungsi akarnya, kemudian akan diperlihatkan galatnya, dan kemudian kita tutup lagi dengan garis miring n, kemudian titik koma. Nah, kemudian kita for untuk algoritmanya itu seperti ini. K sama dengan 1, di mana itu merupakan iterasi max. Nah, kemudian iterasinya itu sama dengan iterasi ditambah 1. Nah, x2 itu merupakan rumusnya. Jadi cara bacanya itu x1 dikurang vval. Nah, vval di sini tuh kita gunakan untuk evaluasi suatu fungsi. Jadi vval fx1, jadi dalam kurung ini f, x1 ini dibaca f x1.
kemudian dikali X1 dikurang X0 per Veval. Kita gunakan fungsi Veval lagi untuk evaluasi fungsinya. Setiap ada fungsi yang akan kita masukkan, maka kita gunakan Veval. Jadi Veval fx1 dikurang Veval fx0. Nah, kemudian galatnya itu absolut x2 dikurang x1 per x2. Jadi kita akan memasukkan nilai x1 dan x2-nya. Nah, kemudian kan kita cuma mendefinisikan x0 dengan x1, maka kita definisikan kembali di sini bahwa x1 itu sama dengan x2. Nah, kemudian solusi pertamanya itu K1 sama dengan iterasinya. Solusi keduanya itu K2 sama dengan X2. Kemudian solusi ketiganya itu K3 sama dengan galat. Nah, kemudian nilai fungsi Y itu sama dengan Veval fx1. Nah, fprint. Kita gunakan fprint lagi untuk menampilkan hasil-hasil dari iterasi ini. Nah, ini adalah garis miring N. Garis miring N itu munculkan baris baru. Kemudian persen 10,0F. Ini fungsinya untuk keakuratan untuk ketelitian angka di belakang koma. Jadi kita gunakan 10 angka di belakang koma untuk tingkat ketelitiannya untuk yang iterasi. Nah, kemudian untuk akarnya itu sebanyak 6, juga 6, dan juga di sini 6. Nah, kemudian if-nya itu galat lebih kecil dari galat 1, dan iterasinya itu lebih besar dari iterasi max. Nah, kemudian kita tutup dengan sintaks break dan end, supaya iterasinya ini berhenti pada titik yang kita inginkan. Kemudian kita tutup for-nya dengan end. Nah, kemudian fprint-nya itu adalah akarnya adalah seperti ini, dengan tingkat ketelitian 6 angka di belakang koma. Kemudian kita gunakan lagi sintaks garis miring N. Nah, 1, maka akan menghasilkan seperti ini. Ini command window-nya, tekan enter untuk lanjut. Nah, kita masukkan fungsi f-nya itu, jadi fungsi f-nya itu harus sesuai dengan nama foldernya. Jadi ketika kita memberi nama H, maka kita juga harus menulis H di sini. Tapi kebetulan saya memberi nama foldernya itu F, maka saya beri F. Nah, jangan lupa diberi tanda petik 1, kemudian F. Nah, nilai awalan atau X0-nya itu kita beri 1. Kemudian nilai awal keduanya itu 2. Nah, galat toleransinya itu 10 berpangkat minus 10. Nah, kemudian iterasi maksimalnya itu kita masukkan 10 iterasi saja. Kita coba. Nah, di sini akan menghasilkan seperti yang tadi kan akarnya itu kita memberikan 10 tingkat ketelitiannya itu sampai 10 angka di belakang koma. Jadi coba kita hitung 1, 2, 3. Ya, cukup 10 ya. Di sini 10. Nah, kemudian akarnya itu adalah 0,837722398. Nah, hanya seperti ini pekerjaannya. Jadi sedikit lagi, metode second itu digunakan untuk perbaikan dari metode Newton-Raphson, karena biasanya metode Newton-Raphson itu kita kesusahan untuk mencari turunan fungsi pertama dari fungsi f. Nah, jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.